Wah, semuanya semangat ya, meskipun mungkin semuanya teman-teman rata-rata lagi di masa-masa ujian ya, tapi Miss yakin semuanya pasti semangat untuk hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, sebelum kita nyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Oke? Yuk lipat tangannya untuk teman-temannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami dan juga Tuhan sudah menyertai kami ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, pasti semuanya udah semangat ya mau memuji Tuhan ya. Nah kalau begitu ya semuanya pakai berdiri dulu. Ayo. Nah kalau pakai berdiri ya sama-sama kita bilang musik. Nah teman-teman, kalau belum tahu lagunya kita sama-sama belajar ya. Oke. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yeay. Oke teman-teman, wah tadi semua memujinya dengan semangat sekali. Oke, sekarang Miss Novita mau minta teman-teman untuk jongkok semuanya. Oke, karena kita mau siap-siap mendaki, menurun, berenang, menyelam, dan terbang. Oke, pasti udah tahu dong ya lagunya apa. Oke, langsung aja kita bilang musik. Ayo siap-siap jongkok-jongkok semuanya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku
Tetapi sebelum itu kita angkat satu pujian lagi. Ya, sama-sama kita bilang musik. Teman-teman, kita sama-sama angkat pujian ini ya. Oke? Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Mary di ibadah online sekolah minggu GMI Muen. Adik-adik, kita semua tentunya sudah rindu untuk kembali beribadah bersama-sama ya di gereja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kembali kami juga hari ini dapat bersama-sama kembali mengikuti ibadah secara online. Tuhan, Engkau pimpin setiap kami, baik Lause yang bercerita maupun setiap anak-anak yang mendengarkan. Tuhan, dengarkanlah setiap seruan doa permohonan kami. Waktu selanjutnya kami letakkan hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan bercerita mengenai satu buah cerita, yaitu kubur yang kosong ya. Ada sebuah taman di luar tembok kota Yerusalem. Nah, taman itu miliknya Pak Yusuf Arimatea ya. Bapak ini seorang kaya dan seorang yang terkenal di Yerusalem. Karena dia adalah seorang anggota yang terhormat ya. Seperti anggota DPR saat inilah ya. Dia anggota yang terhormat dalam DPR Yahudi, yaitu Sanhedrin. Di sana terdapat sebuah bukit batu ya. Pohon-pohon dan bunga yang beraneka warna. Tapi ada sesuatu yang tidak kita sangka.
di dalam tamannya Pak Yusuf ini ada sebuah kuburan. Nah, ia sudah mempersiapkan kuburan di dalam pekarangannya sendiri ya. Dia sebelum dia meninggal, dia sudah menyiapkan kuburan untuk dirinya ya. Untuk itu dia memahat sebuah kamar pada bukit batu. Nah, kalau orang mau masuk, orang mau menundukkan kepalanya ya, tapi di dalamnya orang bisa berdiri ya. Orang dapat berdiri di dalam bukit batu itu. Pintu untuk kuburan itu adalah sebuah batu yang besar ya, batu bulak yang besar. Jadi kalau mau buka kita harus gulingkan dulu ya, baru bisa pintunya bisa terbuka. Batu itu dapat digulingkan maju dan mundur ya. Nah, di luar tempat yang sunyi itu ada sebuah jalan yang menuju ke bukit. Meskipun bukit itu tidak jauh, Pak Yusuf jarang ke sana karena tempat itu adalah tempat hukuman. Nah, kadang-kadang terdapat tengkorak manusia dari pembunuh ataupun pencuri terdapat di sana ya, tergeletak di sana. Sebelum meninggal mereka itu menderita disalibkan ya, disalib di kayu salib. Pagi itu ada 3 orang yang digiring keluar pintu gerbang Yerusalem dan disalibkan di sana. Nah, seorang dari mereka bukan penjahat, dia seorang yang benar, seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, Pak Yusuf ini hadir pada waktu keputusan dibuat untuk menyalibkan dia. Nama orang itu adalah Yesus. Yesus ini berasal dari Nazaret. Semua anggota dewan menyetujui kematiannya karena mereka menuduh dia adalah sebagai penyesat yang memberi pengaruh yang berbahaya. Mereka bilang dia adalah penyesat yang memberi pengaruh kepada orang banyak. Nah, Pak Yusuf sendiri di dalam hatinya, Pak Yusuf itu percaya bahwa dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang benar. Dia tidak bersalah. Di dalam hatinya ia percaya bahwa dia adalah anak Allah. Dengan diam-diam ia percaya kepada Tuhan Yesus ya. Pak Yusuf dengan diam-diam percaya kepada Tuhan Yesus. Pak Yusuf tidak mengangkat tangannya pada waktu orang berkata Yesus yang harus disalibkan. Pak Yusuf tidak mengangkat tangannya ya untuk mendukung kematian daripada Tuhan Yesus. Tetapi tidak seorang pun yang menaruh perhatian kepada Pak Yusuf. Sekarang Tuhan Yesus sudah dijatuhi hukuman mati pada kayu salib. Nah, banyak orang pergi untuk menyaksikan kesengsaraan daripada Tuhan Yesus ya, dan kematian daripada Tuhan Yesus. Tetapi Pak Yusuf tidak ikut ya, Pak Yusuf ini tidak ikut. Baru pada malam harinya ia berjalan melalui lorong kecil di belakang tamannya menuju ke Bukit Tengkorak ya, atau Bukit Golgota. Ketika ia sampai di puncak bukit, ia melihat bahwa kebanyakan orang sudah pulang. Mereka pulang sebab ketakutan oleh kegelapan yang sangat gelap yang terjadi di daerah itu ya selama 3 jam, dan gempa yang sangat hebat terjadi. Tetapi beberapa pengikut Tuhan Yesus masih setia menunggu di sana ya. Di sana ada terdapat Yohanes, Maria ibunya Yesus, dan beberapa wanita yang mengikut Tuhan Yesus dari Galilea sampai ke Yudea. Pak Yusuf juga bertemu dengan Nikodemus. Nah, si Nikodemus ini adalah termasuk juga seorang anggota DPR Yahudi ya. Nikodemus ini dengan diam-diam juga percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang mereka bersama memandang Tuhan Yesus di kayu salib dan melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Ketika itu timbul di dalam pikirannya Yusuf bahwa tubuh Tuhan Yesus harus diturunkannya. Besok adalah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabat yang agung ya, karena pada hari Sabat, pada hari raya seperti itu tidak boleh ada satupun mayat yang tergantung di atas kayu salib ya. Kemudian nanti beberapa saat kemudian tentara-tentara akan datang untuk mengambil mayat-mayat yang tergantung di atas kayu salib, tapi mereka pasti menurunkannya dengan kasar ya. Kemudian Pak Yusuf
ingin memberikan kuburan yang ada di tamannya untuk menguburkan Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya tentunya dia harus juga meminta izin kepada Gubernur Pilatus. Karena Gubernur Pilatus itu yang memerintahkan penyaliban kepada Tuhan Yesus. Sahabat Tuhan Yesus tidak mungkin menghadap Gubernur Yerusalem. Tetapi hal itu mungkin bagi Pak Yusuf karena ia terdaftar sebagai anggota DPR-nya Yahudi ya. Dengan berani Pak Yusuf pergi ke istananya dan meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus untuk dikuburkan. Ketika Pilatus mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah mati, maka ia mengizinkan Pak Yusuf untuk mengambil mayat Tuhan Yesus. Nah, Pak Yusuf kemudian pulang dan membeli kain kafan ya. Bersama-sama dengan sahabatnya Nikodemus, ia kemudian menurunkan mayat Tuhan Yesus kan dan membawanya ke dalam kuburan. Di sana mereka membaringkan tubuh Tuhan Yesus, memberi rempah-rempah di badannya, dan kemudian sebuah batu digulingkan pada pintu masuk ya, batu besar digulingkan pada pintu masuk. Setelah pekerjaan selesai, orang-orang meninggalkan taman. Tetapi wanita-wanita yang mengikut Tuhan Yesus itu tidak pulang ya. Mereka menyaksikan semua yang terjadi. Dan sekarang mereka duduk menangis dalam kesedihan yang mendalam ya. Karena mereka merasa tidak berpengharapan. Mereka tidak akan lagi mendengar suara Tuhan Yesus yang mengajar mereka, yang menghibur mereka, dan menunjukkan jalan ke surga kepada mereka. Karena Tuhan Yesus sudah mati, terbaring di dalam kubur. Mereka merasa mereka tidak mempunyai pengharapan lagi karena Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi akhirnya mereka juga harus pulang karena matahari sudah mulai terbenam dan hari sudah mulai malam. Kemudian keesokan harinya waktu fajar mulai menyingsing pada hari Sabat yang agung, itu adalah waktu ketika semua seharusnya beristirahat dengan tenang. Tetapi pagi-pagi pada waktu hari Sabat itu, Gubernur Pilatus diganggu lagi. Beberapa orang meminta dia untuk berbicara kepada mereka ya. Ketika ia bertemu dengan mereka, ia mengenali bahwa mereka itu adalah para tua-tua yang menuntut agar Tuhan Yesus itu disalibkan. Tetapi sekarang Tuhan Yesus kan sudah mati dan dikuburkan. Sekarang apalagi yang mereka inginkan ya? Pilatus berpikir di dalam hatinya. Ia benar-benar terganggu dengan kedatangan mereka. Para tua-tua itu berkata, "Maaf Paduka, kami ingat bahwa Tuhan Yesus yang disalib itu pernah berkata, 'Aku akan bangkit pada hari yang ketiga,' katanya ya. 'Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, berilah kepada kami penjaga-penjaga supaya dapat menjaga kuburnya Tuhan Yesus, supaya nanti murid-muridnya tidak dapat mencuri mayatnya dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit.' Kemudian Pilatus berkata, 'Ini penjaga bagimu ya.' Pilatus sudah kurang sabar. 'Dan ini materaiku, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.' Nah, tidak seorang murid pun yang ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini. Tetapi musuh-musuhnya ingat ya, musuh-musuh Tuhan Yesus ingat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, 'Pada hari ketiga aku akan bangkit.' Namun mereka gelisah juga ya. Musuh-musuhnya Tuhan Yesus gelisah. Mereka kemudian membubuhkan materai kepada kuburnya Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan Yesus kalau batunya terguling kan nampak materainya lepas ya. Bahkan Pak Yusuf sendiri pun tidak diizinkan masuk pun di dalam kubur itu ya, padahal kubur itu kan milik Pak Yusuf ya. Kemudian matahari mulai terbenam dan hari menjadi malam. Matahari terbit lagi dan hari juga menjadi malam sampai kepada hari yang ketiga kematian Tuhan Yesus. Pada hari ketiga kematian Tuhan Yesus, tiba-tiba seluruh bumi diguncangkan oleh kuasa Tuhan ya. Seorang malaikat turun dari surga dengan wajah yang bercahaya
dan bajunya putih seperti salju. Ia menggulingkan batu itu dan duduk di atas batu. Ketika tentara melihat malaikat itu, mereka gemetar ketakutan ya. Para tentara gemetar ketakutan dan jatuh dengan muka ke tanah ya, jatuh dengan muka ke tanah. Mereka tidak melihat bagaimana Allah Bapa membangkitkan anaknya. Kemudian para tentara berlari ketakutan, melaporkan hal tersebut kepada para tua-tua ya tentang peristiwa itu. Siapakah yang berdiri di muka kuburan Tuhan Yesus sambil menangis terseduh-seduh? Rupanya Maria Magdalena. Maria Magdalena menangis terseduh-seduh ya. Pagi-pagi Maria datang bersama dengan beberapa wanita lain untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus dengan rempah-rempah yang baru. Mereka mendapati kubur tersebut sudah kosong ya. Maria Magdalena belum mau pergi. Maria Magdalena belum mau pulang ya. Katanya, di manakah tubuh Tuhan Yesus? Siapa yang membawa tubuh Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesus gak ada lagi di dalam kubur? Waktu Maria berdiri di sana menangis, dia melihat dua malaikat di dalam kubur ya, dengan pakaian yang putih bersih. Malaikat-malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis ya? Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu kemana mereka membawanya," jawab Maria. Sementara Maria Magdalena sedang berbicara, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri di dekatnya. Ia bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dengan penuh harap, Maria menjawab, "Aku mencari tubuh Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan ada melihat atau membawanya, kemana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya?" "Maria," kata laki-laki itu. Hanya satu kata, ia memanggil namanya. Segera Maria tahu siapa yang memanggil namanya itu ya. Suara itu sangat dikenal oleh Maria. Suara itu sangat dikenal oleh Maria ya. Itulah Yesus Tuhannya. Maria langsung menyembah pada kaki Tuhan Yesus ya. Ia mau memegang kaki Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa-Ku yang di surga. Tetapi pergilah engkau kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Nah, kemudian dengan sukacita Maria bangkit ya. Kemudian ia berlari pulang ke Yerusalem. Di sana ia menjumpai murid-murid Tuhan Yesus dan ia berkata kepada mereka, "Aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Tuhan Yesus." Dan Maria menyampaikan semua seperti apa yang telah dilihatnya kepada murid-murid Tuhan Yesus dan mengatakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, tetapi di samping kabar kesukaan yang besar yang dibawa ke Yerusalem, ada kabar lain yang tersiar di Yerusalem ya. Tentara-tentara yang menjaga kubur Tuhan Yesus pulang dengan sangat ketakutan. Mereka menceritakan kepada pemimpin-pemimpin agama mereka bahwa ada gempa bumi dan ada nampak malaikat dan bagaimana kuburan itu sudah terguling, batunya sudah terguling ya, dan kubur itu sudah kosong. Musuh-musuh Tuhan Yesus merasa sudah kalah ya, Yesus sudah menang. Namun demikian mereka tidak mau menyerah. Mereka maju dengan tipu daya. Mereka, karena hati mereka yang jahat ya, mereka kemudian menyogok tentara-tentara itu kan. Mereka menyogok uang tentara-tentara itu dan berpesan kepada tentara-tentara itu, "Nanti kalian ceritakan saja bahwa kubur itu dibuka oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang mencuri mayat Tuhan Yesus ya. Kami menjamin supaya kalian itu tidak dihukum Gubernur Pilatus. Kalian bilang bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang mencuri mayat Tuhan Yesus ya."
Kemudian Maria Magdalena bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus dan dia bercerita bahwa Yesus telah bangkit ya. Cerita Magdalena itu benar ya, cerita Maria Magdalena itu benar. Ia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan kesaksiannya itu mendatangkan sukacita ya. Tentara-tentara itu bersaksi dusta. Kesaksian mereka itu tidak benar ya. Kesaksian yang mereka sampaikan membawa kepada ketakutan dan kepada kebencian. Tetapi banyak yang mempercayai cerita daripada tentara-tentara itu pada saat itu juga, dan ada yang mempercayainya sampai saat ini. Tetapi mari kita bersukacita ya. Pada masa kini di seluruh muka bumi ada orang yang percaya yang merayakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Mereka mengasihi Tuhan Yesus juru selamatnya yang bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Banyak yang mengabarkan berita kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Berita sukacita yang indah. Berita kebangkitan Tuhan Yesus ini berita sukacita yang indah. Nah, adik-adik, kita semua hari ini akan menghafalkan nas Alkitab ya. Kita sama-sama baca Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita buka dari nas Matius 28 ayat 5 sampai 6. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Sudah adik-adik sudah baca? Sudah buka Alkitabnya? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6. Sama-sama ya. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Sekali lagi, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Bapa, Engkau Tuhan yang benar-benar hidup ya Bapa. Tuhan yang bangkit pada hari ketiga, menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu terus hidup di dalam hati dan pikiran kami. Segala kemuliaan kami kembalikan pada Engkau. Ajar kepada setiap kami untuk tetap taat kepada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di kebaktian online sekolah minggu di minggu depan. Sampai jumpa adik-adik.